orang yang berzina itu maksudnya memang dia udah hobi gitu. Itu di dalam surat An-Nur, orang yang berzina hukuman itu satu, kalau dia mukson, udah nikah nih, dia janda atau duda, ya, atau dia udah punya suami istri, kemudian dia berzina dan terus berzinanya bukan sekali, terus dia menerus kayak begitu, maka hukumannya apa itu nggak orang berzina itu? Pertama cambuk 100 kali, mukson yang udah nikah, cambuk 100 kali, disaksiin tuh oleh masyarakat, disaksiin. Selesai sholat Jumat biasanya, ya, selesai sholat Jumat itu diumumkan kalau mau menyaksikan hukuman ini orang yang berzina kita rajam sampai mati, ayo lihat, ada satu tempat dicambuk 100 kali, dan yang nyambuknya itu al-gojo. Dalam surat An-Nur itu jangan ada belas kasih dalam menegakkan hukum Allah, jangan pakai perasaan, jangan pakai hati, pokoknya udah tegas. Cambuk 100 kali, setelah cambuk 100 kali kemudian digali lubang, kemudian nih orangnya dipendem sampai palanya doang. Setelah udah dipendem baru tuh dilemparin batu tuh sampai mati, dan orang nyaksiin semua, nyaksiin. Serem nggak? Serem nggak? Orang yang ngelihat berani nggak pengen zina? Wah, hukumannya begini. Ya, bukan digebukin, bukan diarak, bukan, diadilin seadil-adilnya. Paham nggak orang yang berzina itu? Diadilin seadil-adilnya, pengadilan yang memutuskan. Udah belum di Indonesia diberlakukan hukum rajam? Udah belum di Aceh? Syariat Islam. Di Sindang Karsa? Tujuannya apa? Efek jerah. Hukum itu ditegakkan buat efek jerah, biar orang tidak melanggar hukum. Tuh kalau melakukan perbuatan zina. Kalau bagaimana kalau yang belum nikah ghairu mukson, dicambuk 100 kali, diasingkan 1 tahun di penjara. Ya, diusir maksudnya di penjara. Itu yang belum nikah. Nah, di penjara mereka diberikan arahan, dinasihati, dibimbing, ya, biar dia tobat gitu. Itu yang belum nikah gitu. Ya. Kita kok itu diberlakukan, misalnya nih kasih pilihan referendum, ayo siapa yang setuju dengan hukuman rajam buat orang berzina, kita setuju apa nggak setuju? Setuju. Hah? Setuju nggak kita? Waduh. Itu kalau di pemungutan suara menang mana itu? Yang setuju apa nggak setuju? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan, apa kabar? Mudah-mudahan kabarnya selalu dalam keadaan sehat walafiat, diluaskan rezekinya, dimudahkan usahanya, dan selalu dalam bimbingan Allah SWT. Kawan, ya, pada setiap malam Ahad ya, setiap bulannya, setiap malam Ahad ada pengajian di Masjid Jami Al-Ikhlas yang dipimpin oleh guru-guru kita, di antaranya ada Abu Ali, Kiai Abu Haji Abu Ali, ya, ada Habib Hud, ya, dan guru-guru yang lain. Dan pada kesempatan malam hari ini yang mengisi tausiah adalah guru kita Kiai Haji Abu Ali dalam topik pembahasan, yaitu orang-orang yang menjadi simpatisan, ya, atau orang-orang yang menjadi kader-kader setan atau iblis, ya. Siapa dia? Siapa mereka? Ya. Simak apa yang disampaikan oleh guru kita. Jangan lupa niat dalam hati, niat belajar fardukan Allah Ta'ala. Karena menuntut ilmu adalah hukumnya wajib, kawan. Mari kita simak bersama-sama. Dan bagi teman-teman yang tidak bisa hadir pada kesempatan malam hari ini, silakan simak lewat link yang satu ini. Mudah-mudahan kita senantiasa dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah salat maghrib Masjid Al-Ikhlas yang berbahagia, yang insyaallah kita semua dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan pertemuan yang lalu. Sampai mana itu? Pengikutnya
yaitu kekasih iblis. Baru 5 ya. Jadi iblis dia punya kekasih juga punya musuh ya. Kita bahas masih kekasihnya belum musuhnya ya. Kita mau jadi kekasih iblis apa musuhnya iblis kita? Hah? Kadang iblis kita temenin jadi kekasih. Kalau iman lagi turun tuh iblis jadi teman, jadi kekasih. Tapi kalau iman lagi naik, musuh iblis. Jadi yang terakhir, yang kelima siapa itu musuh iblis? Kekasih iblis. Pedagang yang curang. Pedagang yang curang. Wat tajirul fa'in, ya pedagang yang curang. Ya, pedagang yang curang. Berarti pedagang yang curang ada pedagang yang jujur. Banyakan yang jujur apa yang curang pedagang? Cek aja di setiap pasar timbangannya. Cek. Harusnya kan dicek gitu ya, setiap tahun itu timbangannya itu dicek gitu. Distandarin lagi. Karena kan berubah. Bisa berubah itu timbangan, enggak stabil. Kasih bandul ya. Iya. Kasih bandul terus. Kalau itu sih yang lebih beban yang berat lagi gitu. Ya. Jadi pedagang yang curang, pedagang yang khianat. Ya. Kita kok jadi pedagang yang curang, yang khianat itu penghasilan kita dagang itu nggak ada berkahnya itu. Berasnya juga dimakan beda rasanya. Ya beda berasnya. Tapi dia makan pakai ayam, pakai ampak, pakai ati, pakai rendang itu beda rasanya. Ya, dengan cara yang jujur. Ya. Jadi kalau kita pedagang, sebelum kita dagang, pelajarin dagang menurut pedoman kita apa Quran dan Sunnah. Karena iblis berusaha kita menggelincirkan pedagang-pedagang yang jujur dari jalan yang dia udah sumpah fabi ma'aqwaitani la aqudanna lahum siratakal mustaqim. Dia bilang, ya Allah, dengan sebab engkau telah menghukum aku tersesat, engkau telah usir aku dari surga, engkau turunkan aku dari surga, la aqudanna itu pakai lam taukid dan nun taukid sakilah. Ya, di Quran itu la aqudanna, pasti ya Allah akan aku halang-halangi mereka anak cucu Adam siratakal mustaqim dari jalanmu yang lurus. Nah, jalan yang lurus, jalan yang mana? Jalan yang lurus dalam menjalankan kehidupan ini berpedoman kepada Quran dan Sunnah Rasulullah. Jadi kalau kita menjalankan jalan yang lurus dalam kehidupan ini, kalau pengen lurus terus sampai kepada Allah, pedomannya Quran dan Sunnah. Tapi kalau kita menjalankan kehidupan ini tidak berpedoman kepada Quran dan Sunnah, berarti kita bukan berada di jalan yang lurus, bukan berada di Shiratal Mustaqim. Berarti di jalan yang mana? Bukan di jalan Shiratal Mustaqim, Shiratal ladzina an'amta alaihim, bukannya ghairil maghdubi alaihim walad dolin, bukannya jalan yang dimurkai dan bukan jalan yang tersesat. Itu dalam surat Al-Fatihah itu ada 3 jalan. Ada jalan yang lurus, ada jalan yang dimurkai si maghdub, dan ada si dolin, jalan yang tersesat. Jadi jalan yang lurus, jalan yang mana? Yang berpedoman kepada Quran Sunnah. Jadi kalau kita mau jalan, seperti kita mau jadi pedagang nih, belajar dulu cara dagang menurut pedoman kita, menurut Quran dan sama kayak kita sholat. Sebelum sholat kita belajar gak pada pedoman? Belajar dulu bagaimana menurut Quran, bagaimana menurut Sunnah. Cara wudhu, cara istinja. Begitu juga pedagang. Ini banyak kenapa pedagang nggak belajar dulu pedoman bagaimana dagang menurut Quran dan Sunnah. Akhirnya dagangnya khianat, curang. Belajar dulu gitu, sebelum dagang belajar dulu cara dagang menurut Quran dan Sunnah. Seperti kayak kita sholat atau ya pedagang yang curang. Ini harusnya petugasnya siapa petugasnya yang ngerapiin pedagang-pedagang yang curang di pasar itu wewenang siapa itu? Harusnya itu diberesin.
itu tanggung jawab mereka ya, memberikan arahan-arahan jangan sampai mereka jadi pedagang yang curang. Salah satunya pasar. Setahun sekali itu harus timbangannya dicek, itu distandarin. Ada yang begitu, Pak Bambang? Hah? Dulu pernah distandarin itu timbangannya, takut kurang. Ya, timbangan beras, timbangan gula, timbangan yang lain itu distandarin karena berubah dia. Ya, itu harus distandarin. Ya, kenapa? Tadi biar tidak ada yang dirugikan. Kemudian iblis mengatakan lagi, kasih iblis, wal muhtakir, apa ya? Wal muhtakir, orang yang menimbun barang. Jadi orang yang menimbun barang, ini barang ditimbun namanya dia. Biar langka. Akhirnya terjadi di lapangan barang kosong ditimbun namanya dia. Kalau udah barang kosong, maka harga berapa itu? Turun sampai naik? Naik. Ini permainan nih orang-orang nih, pengusaha hitam nih. Ditimbun barang, nggak dikeluarin. Yang bandar-bandar gede tentunya bukan pemodal kecil. Kita borok-borok mau nimbun barang, habis modal kita di situ. Ini pemodal besar, ditimbun namanya. Apa contohnya barangnya yang biasa kebutuhan kita sehari-hari? Bisa aja beras salah satunya kan ditimbun media, langka beras, naik harga beras sempat nggak? Minyak goreng. Sekarang lihat harga beras ada yang di bawah 10.000, nggak ada itu, semua di atas 10.000. Dulu kita masih dapat beli beras seliter 6.000, 6,5, 7.000, sekarang nggak ada, naik. Kalau udah naik susah nggak turunnya? Susah. Ditimbun namanya dia. Kalau udah naik susah turunnya. Iya Pak Bambang, udah naik susah nggak turunnya? Harus ada yang nurunin Pak Bambang ya, baru bisa turun. Ya, itu penimbun barang itu pengusaha hitam tuh, pengusaha yang memang ya itulah kekasih iblis. Emang iblis senangnya kayak begitu. Dagangnya curang, kemudian juga barang ditimbun, baru deh kosong dikeluarin. Mahal jadinya. Pernah harga bawang sampai berapa itu? Bawang 100, cabai sampai 100. Kalau udah cabai bawang naik, bingung pedagang. Warteg yang mereka biasa bikin sambal, ya, bikin sambal rugi mereka jadinya. Itu harus dikontrol harusnya itu. Ya. Kalau memang ketahuan dia menimbun barang, ketahuan hukum itu seberat-beratnya itu. Karena barang langka kosong udah media dikeluarin dengan harga yang tinggi, yang mahal. Ya kita butuh. Kalau kita nggak beli, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Mau nggak mau kita harus beli walaupun barang mahal. Lagi mau lebaran. Biasanya mau menjelang, nah ini nih Desember nih, ini naik nih, sampai menjelang lebaran tuh, uang naik. Nggak terkontrol gitu harga-harga gitu. Ya, kesian siapa? Ya ibu-ibu belanja naik, pusing pada. Ya, dia pusing, dia ngeluh sama suaminya marah-marah. Dia kagak tahu, iya kan? Yang tahu kan ibu-ibu itu yang belanja. Kita makan suami kagak tahu, ya enggak urusan pokoknya nih gue kasih nih sehari sekian, cukupin. Kita nggak tahu tuh harga naik, ini naik gitu kan. Itu al-muhtakir, orang yang menimbun barang. Kemudian siapa lagi? Itu berapa udah tuh? Sekarang ke-8. Sekarang ke-7. Wazani, orang yang berzinah, hobi. Orang yang berzinah. Kalau dalam hukum Islam, ya, orang yang berzinah itu maksudnya memang dia udah hobi gitu. Itu di dalam surat An-Nur, orang yang berzina hukuman itu satu, kalau dia mukson, udah nikah nih, dia janda atau duda, ya, atau dia udah punya suami istri, kemudian dia berzina dan terus berzinanya bukan sekali, terus dia menerus kayak begitu, maka hukumannya apa itu? Enggak, orang berzina itu
Pertama cambuk 100 kali, mukson yang udah nikah, cambuk 100 kali. Disaksiin tuh oleh masyarakat. Disaksiin. Selesai sholat Jumat biasanya. Ya, selesai sholat Jumat itu diumumkan kalau mau menyaksikan hukuman, nih orang yang berzina kita rajam sampai mati, ayo lihat. Ada satu tempat. Dicambuk 100 kali dan yang nyambuknya itu al-gojo. Dalam surat An-Nur itu jangan ada belas kasih dalam menegakkan hukum Allah. Jangan pakai perasaan, jangan pakai hati. Pokoknya udah tegas. Cambuk 100 kali. Setelah cambuk 100 kali, kemudian digali lubang. Kemudian nih orangnya dipendem sampai kepalanya doang. Setelah udah dipendem, baru tuh dilemparin batu tuh sampai mati. Dan orang nyaksiin semua. Nyaksiin. Serem nggak? Serem nggak? Orang yang ngelihat berani nggak pengen zina? Wah, hukumannya begini. Ya, bukan digebugin, bukan diarak, bukan. Diadilin seadil-adilnya. Paham nggak orang yang berzina itu? Diadilin seadil-adilnya. Pengadilan yang memutuskan. Udah belum di Indonesia diberlakukan hukum rajam? Aceh. Udah belum? Di Aceh. Syariat Islam. Di Sindang Karsa? Tujuannya apa? Efek jerah. Hukum itu ditegakkan buat efek jerah biar orang tidak melanggar hukum. Tuh kalau melakukan perbuatan zina. Kalau bagaimana kalau yang belum nikah ghairu mukson, dicambuk 100 kali, diasingkan 1 tahun di penjara. Ya, diusir maksudnya di penjara. Itu yang belum nikah. Nah di penjara mereka diberikan arahan, dinasihati, dibimbing, ya, biar dia tobat gitu. Itu yang belum nikah gitu. Ya. Kita kok itu diberlakukan misalnya nih kasih pilihan referendum, ayo siapa yang setuju dengan hukuman rajam buat orang berzina, kita setuju apa nggak setuju? Setuju. Hah? Setuju nggak kita? Waduh. Itu kalau di pemungutan suara menang mana itu? Yang setuju apa nggak setuju? Pak Budi menang mana itu? Setuju atau nggak setuju? Yang nggak setuju berarti dia Mau. emang hobinya zina dia. Laku. Ya, prostitusi, tempat-tempat prostitusi itu dibersihin semuanya, bimbing. Ya. Nah, itu. Ya, tapi alhamdulillah di kita tempat-tempat prostitusi itu yang dulu terang-terangan, lambat laun mereka habis terus tutup. Ya, habis tuh. Kalau kayak di sini nih di Boker dulu tuh di jantung situ. Boker kalau kita lewat mau ke raya Jakarta tuh belakangan tuh, wah itu dulu, aduh, dicuekin aja tempat, dibiarin. Sekarang digusur, dijadiin masjid, namanya gedung olahraga sekarang. Ya, alhamdulillah, luang paling luas, paling besar berapa hektar di sono Keramat Tunggak di Priok. Itu berapa hektar itu luasnya. Kita masuk sono udah kayak masuk ke Las Vegas. Ini dangdut, disco begitu, perempuan semua itu. Gusur akhirnya. Sekarang jadi apa ya? Jadi Islamic Center, Tanah Abang, bongkaran. Ya, di sini nih dulu di Cimanggis ada juga tuh lampu merah, tuh Simpang Depok tuh ada tuh. Ya Simpang Depok situ tuh Cimanggis, ya itu ada tuh Widuri namanya kalau nggak salah. Namanya Widuri kalau nggak salah. Ya, kita lewat aja itu. Cuman backingnya itu, backingnya orang-orang yang kuat itu. Ya, bukan orang barangan. Kita udah protes, terus tutup gitu kan. Akhirnya kan sempat bentrok. Ya, kita obrak-abrik aja sekalian ya nggak gitu. Jihad udah. Ya, dia terang-terangan. Ya di belakangnya ada oknum-oknum. Ya kita nggak peduli. Ini penegakan amar ma'ruf nahi munkar gitu. Di sini nggak ada Pak RW ya? Nggak ada ya. Kalau ada gimana minta izin ya?
pakai duit, gede duitnya, main duit. Ya, dia main duit dia. RT RW itu biasanya yang kena itu, kasih amplop, buat nyata. uang diem nih. Ya, makanya di Quran wala taqrabu zina, jangan kalian dekatin zina, jangan. Jadi hal-hal yang kita jatuh ke dalam perzinahan itu harus jauhin kita. Ya, apalagi zaman sekarang tuh, ya, di handphone tuh, di handphone. Ya, di handphone kita lihat kadang-kadang aku ngaco semua gambarnya. Nah, ini ngaco semua. Gambar-gambar di handphone itu kadang-kadang kita juga iseng lagi, kita simpen lagi. Ya, kita simpan. Ya, iya, kita lihat bini kita udah peot gitu. Nah, ini agak bagus ya, simpen. Lihat ini. Puyeng malah kita puyeng. Ya jangan hapus-hapusin yang kayak begitu. Ya, sial, nggak berkah. Terus apa lagi? Yang ke 8, wa akilu riba, orang yang makan riba. Orang yang makan riba, kata Nabi, jalan menuju riba itu banyak. Jalan menuju riba itu banyak. Dosa riba, dalam riwayat dosa riba itu dosa yang paling ringan, yang paling enteng, yang paling rendah di dosa riba. Seperti anak kandung dia menyetubuhi ibu kandungnya. Itu dosa riba yang paling ringan, dosa riba yang paling rendah, yang paling kecil dosa riba itu seperti anak kandung. Ini anak kandung nih, ibu kandungnya disetubuhin sama dia. Itu dosa riba yang paling, bagaimana coba? Kalau menurut kita anak kandung nyetubuhin ibu kandung ini dosa besar kan? Tapi di dalam riba itu paling kecil dosa riba. Riba itu parah. Di dalam surat Al-Baqarah itu di terakhir dijelaskan sampai Allah menyatakan perang terhadap riba. Allah suburkan sedekah dan Allah akan menghapus yaitu riba. Gawat riba itu. Hancur berantakan ekonomi kita gara-gara riba. Bahkan Quran bilang orang yang udah kelibet riba itu kata Allah apa ya? Dia seperti orang yang kesurupan, seperti orang yang kesetanan. Lihat. Ya, orang seperti kesurupan, orang yang kena riba. Cara satunya sampai sekarang pinjaman online, pinjol. Itu riba itu. Pinjaman itu riba itu. Rentenir dulu mainnya di kampung-kampung. Sekarang kan diusir. Di kampung kan udah nggak boleh PRT RW pasang spanduk. Bank keliling dilarang. Itu udah nggak boleh. Sekarang mainnya di apa dia? Medsos. Di media sosial. Dia punya adik berapa modal? 100 juta dipinjemin. 100 juta modalnya. Itu dalam sebulan duit dia bisa sampai 1 miliar ya. Untungannya. Ya. Itu pinjol itu. Pinjaman online apalagi banyak. Jadi hati-hati kita riba ya. Jadi orang yang udah kelibet riba habis sudah, rumah kejual, semuanya kejual. Bahkan ada yang dia nggak bisa bayar, dia nggak bisa tebus. Dia bayar apa? Bunganya. Terus aja dibayar bunganya setiap bulan. Terus pokoknya nggak bisa diambil, dia nggak bisa narik lagi. Dia bayar ini tiap bulan tuh bunganya terus bertahun-tahun. Kalau dia nggak bisa bayar, terus beranak. Jadi riba itu di dalam hal urusan utang piutang, kemudian orang yang berhutang nggak bisa bayar beranak terus, nggak berhenti. Pinjam sampai 100 juta itu bisa sampai 1 miliar. Itu riba namanya. Bank riba nggak bang? Bank riba nggak? Bank konvensional masih dalam perdebatan itu. Itu masih dalam perdebatan. Jadi iya, kita minjem sama bank. Ini masih dalam perdebatan ya. Kita pinjam sama bank, tapi dalam waktu misal 2 bulan, 3 bulan kita nggak bisa bayar kan disita. Jaminan kita apa rumah kita disita, kemudian dilelang kan, dijual rumah kita, laku berapa misalnya 500 juta. Kemudian kita sama bank punya utang 350 juta. Itu yang 150 dibalikin nggak? Dibalikin kita. Itu yang masih dalam perdebatan. Tapi kalau riba yang rentenir itu nggak ada urusan, terus beranak terus, nggak ada waktunya, nggak ada limitnya terus.
Sampai kapan juga beranak lagi. Kok bank enggak, ada limitnya, ada batasnya, betul nggak? Mungkin itu yang masih dalam perdebatan. Ya. Pinjam ke bank gimana hukumnya? Riba bukan, itu masih dalam perdebatan. Ya, apalagi kalau pinjaman kur itu agak murah bunganya. Kur pinjam 30 juta buat usaha, pinjam 30 juta, bayar 2 tahun cuma 31 juta, murah kan? Ya, tapi kalau pinjol, wah parah, pinjam 10 juta, 2 tahun jadi berapa? 30 juta. Habis kita digerus duit kita. Ya riba ini. Wakilu riba, orang yang makan riba. Maka kata Nabi dalam hadis yang sahih, orang yang nyatet, orang yang nyaksiin itu sama-sama mereka terlibat. Ya, terlibat dalam perbuatan haram dan perbuatan dosa. Akilu riba. Hati-hati ya. Jauhin riba, jangan kita. Ya, tahan. Kalau ada di WA kita tawaran pinjaman jangan. Makanya di handphone Anda aja sehari bisa 2 kali 3 kali pada Bapak Ibu yang terhormat. Yang terhormat. Ya, kami menawarkan pinjaman, ditawarin pinjam. Pinjam Cair langsung. Cair. Ya habis bagaimana Ustadz, minjemin jamaah nggak ngasih, ribet kita jadi. Anda pernah ada nggak apa-apa dikritik? Ini motor aneh, Ustadz motornya apa ya? Cash apa kredit? Kredit. Haram Ustadz itu, riba itu Ustadz. Ya kalau emang itu dosa riba, ya ini bantuannya dah. Pinjemin aneh. Ya beli cash, ntar aneh cashnya berapa? 20 juta. Udah nggak usah pakai ada tambahan, tetap 20 juta, nggak nangsur 2 tahun deh. Waduh, nggak bisa Ustadz kayak begitu. Tuh, gimana ente ngasih solusi? Gue butuh buat ngajar, masa gue mau jalan kaki dari Banjaran ke Sinakarsa, nggak gerah udah. Ya, udah pada kabur jamaah. Gitu. Jadi nggak memberikan solusi gitu kan. Ya diharamkan, dia kritik begini riba, ya pinjemin sini. Gitu, jangan mengharam-haram aja gitu kan. Kredit barang enggak. Iya, makanya masih di dalam perdebatan ulama gitu kan. Kita kredit juga kan kalau misalnya nggak bayar 2 bulan 3 bulan kan bisa ada aturannya, ada aturan mainnya. Sama kayak tukang kredit yang keliling itu yang suka ngediditin panci, ya, kemudian apalagi ember yang harian bayar ada yang 1.000, 2.000, kadang-kadang pakai buku kecil loh, taruh di atas pintu tuh. Itu pakai itu haram enggak? Kita nggak punya duit, kita bilang mang, prehola mang, gitu. Nggak ada tuh tambahan kan nggak ada, tetap aja segitu ya nggak? Saya sarung sama Habib ini belum. Hah? Sama Habib sarung juga sama utang. Iya nggak apa-apa gitu gitu ya. Jadi kayak bank dan sebagainya itu masih dalam perdebatan ya. Jadi kalau masih dalam perdebatan itu ya kita jangan menganggap kita yang benar, jangan gitu. Karena kita semua keuangannya di bawah BI, Bank Indonesia gitu. Kalau bank haram, ente udah sini jangan pakai rupiah, karena itu dari BI, betul nggak? Sini jangan pakai rupiah, ini pakai apa kayak gitu, barter kayak zaman dulu. Barter pisang sama singkong, begitu lagi mau kayak zaman dulu, gitu kan ribet. Kita haji umroh juga melalui jasa, lu mau bawa duit sono gitu ke haji, bawa duit gitu, udah kagak bisa, semua pakai jasa bank, nggak bisa, ya, gitu masih dalam perdebatan itu. Terus apa lagi? Yang keberapa sekarang? Yang ke-9 kata iblis, yang menjadi kekasihku ya Rasulullah ya Muhammad. Wal bakhil. Apa bakhil? Pelit. Wah, iblis senang banget tuh, cinta banget sama orang pelit. Bahkan dia takut-takutin lu nggak perlu infak, nggak perlu sedekah, lu udah capek nyari duit, capek lu infak sedekah, duit itu kurang kan? Pelit, seneng iblis tuh. Ya, bakhil, pelit. Jangan duitnya kita minta,
Dosanya kita minta, dikasih nggak dia? Enggak. Ya, jangan duitnya kita minta. Inti infak, inti sodako, bantu fakir miskin anak yatim. Kita minta infak sodakonya. Jangan duitnya tadi ya. Dosanya kita minta, dikasih nggak dia? Kagak. Gua beli dosa lu, gua bayarin, dijual nggak dia? Wah enggak, pelit, wahil. Kalau ngeteh aja, itu teh tuh yang sari wangi, itu nggak dibuang, dijemur lagi sama dia. Kerja kering lagi, seduh lagi pakai air mendidih. Dia bilang ini masih enak Ustadz katanya. Dia jemur lagi, dia seduh lagi, asam lambung bisa udah asam itu. Untung rokok di sini. Dia, untung rokok tuh yang sisa-sisanya dikumpulin sama dia. Dia beli itu aneh papirnya itu. Wah, tuh kopi dia ngopi, kopinya dijemur. Ya, udah berapa kali dia ngopi baru dibuang ini kan asam itu, udah nggak bagus buat perut tuh orang pelit. Wahil. Ya. Ada nggak orang pelit di sini? Kita punya potensi dermawan, punya potensi pelit juga kita. Ya, kita ini masing-masing punya potensi pelit, bakhil, punya potensi dermawan dalam diri kita. Bakhil, pelit. Kalau sama hal-hal yang maksiat kita harus pelit. Tapi hal-hal yang baik jangan pelit kita. Ya, gitu, jangan pelit gitu. Ya. Apa aja apalagi ada tamu dan sebagainya. Jangan pelit kita. Ya alhamdulillah kita ngaji puluhan tahun air putih dulu itu. Puluhan tahun ngaji air putih dulu di Sultan gitu. Paling gitu kan, hari kayak gitu, air putih dulu. Kayak ikan cupang ini. Tapi nggak apa-apa, alhamdulillah hangat enak ini di perut. Ya, jadi kita punya potensi bakhil, punya potensi dermawan kita. Ya enak. Orang yang dermawan, orang kaya dermawan, enak gitu. Ya kalau dia ngaji ini enak dia. Ya, kaya dermawan. Cuman tadi jarang di majelis-majelis orang kaya duduk di majelis itu jarang gitu. Ya banyak kan kayak kita kayak begini. Yang terakhir 10 ya. Yang ke-10 wasaribul khamr. Al-mudminu 'alaiha, orang yang terus minum khamr. Mabok. Ya, minum khamr terus mabok terus. Udah santika narkoba. Iya. Udah konyol, dia minum khamr terus. Makan, habis makan bukan air putih yang diminum apa ya? Pakai khamr minum. Pakai khamr. Jadi khamr itu buat dia udah biasa. Dan itu kebiasaan orang-orang jahiliyah dulu, kebiasaan nih. Orang-orang jahiliyah dulu itu wah, setiap hari mabok mereka. Mabok setiap hari mereka. Mabok, perempuan, nari-nari. Dulu begitu orang-orang jahiliyah, mabok setiap harinya. Bahkan itu di kolom mereka di rumah mereka itu isinya khamr itu. Mungkinnya di masa Sayyidina Umar Ibn Khattab pada saat itu dia minta, ya Allah nih khamr jelasin hukumnya bagaimana. Quran kan nggak langsung ngaramin, enggak, proses. Kata Quran lebih banyak mudarat ketimbang manfaat. Turun lagi sampai ketiga kali langsung tegas haram, najis, tinggalin, dan itu perbuatan setan. Karena nggak langsung diharamin. Kalau diharamin langsung turun haram khamr. Wah, Abu Jahal, Abu Lahab. Jadi berproses. Jadi hukum pengharaman khamr itu prosesnya, nggak langsung haram. Ya, khamr. Sekarang kita lihat nih anak-anak muda nih, remaja ngeri. Dia bukan minum khamr sih, apa yang dia minum? Pilnya itu pil apa namanya tuh? Koplo apa sih? Apa namanya? Laksadon apa ya? Megadon. Itu anak-anak muda sekarang kayak begitu tuh, minumnya tuh. Itu kalau zaman dulu tahun 80-an namanya BK, pil anjing. Itu kalau kena kita minum 1 tablet, 2 tablet udah kayak anjing, kita nggak punya malu lagi. Berani aja sama orang apa aja. Itu yang terjadi, anak-anak sekarang tuh kayak begitu. Khawatir mereka nggak bisa beli,
maling akhirnya, maling motor. Ya, ngeri, narkoba itu termasuk narkoba itu. Gitu. Ganja hukumnya apa? Ganja hukumnya apa ganja? Emang ada di Quran hadis ganja hukumnya haram? Kagak ada. Nah, pakai kias. Kita ini pakai kias. Khamr diharamkan, makanya ulama ahli fikih, ahli usul fikih dikias. Apapun barang benda yang sifat karakternya memabukkan seperti khamr, maka hukumnya beristimbat tuh. Makanya beristimbat dia mengambil hukum itu pakai hukum kias. Jelas ya? Pakai hukum kias. Sama, ada nggak di dalam Quran pedoman kita hadis Allah Rasul nyuruh kita ngadain maulid? Agak ada. Pakai hukum kias. Nabi ditanya ya tentang puasa hari Senin, kata Nabi, hari Senin aku dilahirkan. Paham nggak? Aku dilahirkan, maka aku berpuasa. Dikias akhirnya. Nabi aja kelahirannya berpuasa, berarti kita memperingati kelahirannya pakai hukum kias. Kok ente ditanya emang ada dalilnya, itu cari di Quran hadis butek-butek, nggak ada perintah Allah dan Rasulnya. Seperti perintah yang jelas, muhkamat ayatnya, aqimu sholat wa atu zakat, atimul hajj, ya itu jelas perintah sholat, puasa aja jelas semuanya. Tapi kalau itu nggak ada, itu pakai hukum kias. Bagaimana kita biar tahu hukum kias? Kita belajar khusus, belajar usul fikih, sampai belajar kaidah fikih. Di Quran hadis emang ada hukum 5, bahwa hukum terbagi 5, wajib, haram, makruh. Kagak ada. Cari aja di Quran hadis. Emang dibagi, Allah bagi hukum haram, makruh, mubah, wajib, sunnah. Emang ada? Lah kagak ada. Enggak ada dalam Quran hadis. Itu siapa yang bikin? Ulama. Untuk mudahin kita gitu kan. Untuk mudahin sholat, aqimu sholat. Enggak ada. Sholat hukumnya wajib, enggak ada. Yang ada perintah aqimu sholat. Dirikan sholat. Ahli bahasa dilihat, oh ini kalimat kata aqimu, ini aqimu sholat. Oh ini fi'il amr, kata kerja perintah. Dari sisi bahasa yang diambil dari kata qoma yaqumu, aqima aqimu, ini fi'il amr, kata kerja perintah. Lahirlah kaidah ulama usul ninggali. Jadi setiap kalimat kata kerja perintah al aslu fil amri lilujub, hukum asal dalam perintah adalah Jadi setiap kalimat di dalam Quran, di dalam hadis yang bahasanya, gaya bahasa uslubnya perintah, di situ wajib, dihukumin wajib. Haram nggak ada. Kenapa bisa haram? Zina bisa haram, mabuk bisa haram, bunuh bisa haram. Karena ada larangan, la taqrabu zina, la taqrabu zina, janganlah kalian mendekati. Oh ini larangan. Makanya ulama bikin al aslu fin nahi li tahrim, hukum asal dalam larangan adalah haram. Nah kalau kita mau belajar itu, belajar khusus, belajar usul fikih, kaidah fikih gitu. Belajar kita. Belajar nggak? Itu khusus belajar yang Ustaz Yoyo jadi ya gitu. Kok ulama kita dengar ini hadis sahih, ini hadis hasan, ini hadis dhaif. Gimana taunya? Ada lagi pelajaran khususnya, belajar ilmu mustalah hadis, ulumul hadis, usul hadis. Tuh, kayak begitu. Ya oh ini ayatnya kok ayat-ayat, ada ayat-ayat yang muhkamat, ada ayat mutasabihat. Gitu ya. Ini ada ayat am, ini ada ayat khas, kemudian ditahsis, itu artinya usul fikih. Jadi kita memahami Quran hadis itu salah satu alatnya di samping nahwu sorof balaghah, salah satunya juga usul fikih. Kemudian ilmu hadis itu berkait semuanya. Gitu. Kita belajar nggak? Kagak belajar kita ya. Cuman hukumnya fardu kifayah. Di kampung nih kalau nggak ada yang belajar orang nahwu sorof, sama kayak belajar ilmu tajwid ya, ilmu tajwid. Kalau di sini nggak ada yang belajar, hukumnya fardu kifayah, dosa semua. Sama kayak ngurus mayat. Ya jadi yang terakhir kata iblis kepada Rasulullah ada 10
golongan yang menjadi kekasihku. Yang terakhir orang yang minum khamar. Udah Isya ya? Belum. Berapa menit lagi tuh? 5 menit lagi. Nah udah 5 menit kita buka tanya jawab. Tapi insya Allah nanti kita selesaikan. Ya, Rasul nanya lagi, ya iblis, berapakah dari umatku yang menjadi musuhmu? Nah, nanti musuh. Ya yang 10 golongan ini, yaitu kekasih, teman, kader, simpatisan. Tuh. Nanti yang menjadi musuh iblis ya. Mudah-mudahan dari 10 golongan kita enggak ya. Enggak termasuk ya. Dari 10 golongan mudah-mudahan ya. Yang mananya enggak?